dia. Baik, perkenalkan nama saya Najmiatul Khairiyah dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang isu 1 dan 2, yaitu isu pertama permasalahan adanya material konvensional sehingga dibutuhkan produk berbahan dasar ekomaterial. Keadaan bumi saat ini sudah dibilang cukup memprihatinkan dari segi cuaca atau iklim dan sumber daya alam serta manusianya, apalagi dengan adanya isu pemanasan global yang diakibatkan karena aktivitas manusia seperti perindustrian, penggunaan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan, berdampak terhadap pemanasan global yang berbahaya bagi bumi. Material konvensional seperti plastik, logam, dan beton memang memiliki banyak keunggulan dalam hal kekuatan, ketahanan, dan terhadap suhu dan cuaca, juga kemampuan untuk dibentuk dengan mudah. Namun, penggunaan material ini juga memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, seperti pencemaran udara dan air, peningkatan limbah, dan emisi gas rumah kaca, sehingga mereka sulit untuk terurai secara alami dan menyebabkan pencemaran lingkungan yang serius. Selain itu, pembuatan dan pengolahan material konvensional seringkali menggunakan bahan-bahan berbahaya dan yang membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Untuk mengatasi masalah ini, banyak orang mulai beralih ke produk yang berbahan dasar ekomaterial atau bahan yang ramah lingkungan, yang dapat diurai dan didaur ulang dengan lebih mudah dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Isu yang kedua yaitu material plastik beserta dampak negatifnya. Plastik adalah salah satu material yang paling banyak digunakan di dunia karena harganya yang murah dan kemampuan untuk dibentuk menjadi berbagai bentuk. Namun, pengguna plastik ini mempunyai dampak negatif yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk pencemaran lingkungan. Plastik ini yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan seperti lautan, sungai, dan taman nasional. Yang kedua, pencemaran udara. Proses pembuatan plastik dan pembakarannya dapat menghasilkan polutan udara seperti dioksida karbon dan dioksida belerang yang berdampak buruk bagi iklim dan manusia. Yang ketiga yaitu kerusakan ekosistem. Pencemaran dan pembuangan plastik dapat merusak ekosistem yang mempengaruhi populasi hewan dan tumbuhan. Yang keempat adalah bahaya bagi kesehatan manusia, yang mana plastik mengandung bahan berbahaya bisphenol A dan flatat yang menyebabkan masalah kesehatan. Kelima, ada peningkatan limbah karena plastik sulit terurai, maka menyebabkan sampah menumpuk dan memperburuk masalah global. Yang keenam, bahaya bagi hewan, yaitu plastik yang berakhir di lautan dan lahan akan mengancam kelangsungan hidup hewan. Yang ketujuh yaitu efek kesehatan, yang mana plastik ini mengandung bahan kimia membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengurangi penggunaan plastik dan memperkenalkan alternatif seperti bahan material yang lebih ramah lingkungan. Wow, keren. Lanjut. Isu Ya, dua siapa isu dua? ada yang kedua. Selanjutnya aku ya. Oke. Udah kelihatan belum? Udah. Untuk selanjutnya, perkenalan nama aku Aviana Geraldine. Untuk isu selanjutnya itu ada definisi, syarat, dan prinsip ekomaterial. Terus sama karakteristik kayu sebagai ekomaterial. Untuk definisinya sendiri, ekomaterial itu merupakan bahan yang ramah lingkungan atau bahan atau materialnya itu mempertimbangkan dampak lingkungan dan kesehatan manusia untuk produksinya dan pemakaian atau pembuangan akhirnya. Nah, untuk dari salah satu contoh dari ekomaterial itu ada bambu, ada kayu, batu bata ramah lingkungan, sama cat ramah lingkungan. Untuk syarat dan prinsipnya itu, kenapa suatu bahan bisa dikatakan sebagai ekomaterial? Yang pertama itu ada bahan itu harus ramah lingkungan. Yang kedua itu memiliki kualitas yang tinggi, terus berkelanjutan atau produksinya itu dapat diperbarui atau dikelola secara berkelanjutan. Nah itu yang keempat itu ada ketersediaan eh, yang bisa diakses dan mudah untuk digunakan secara lebih luas. Yang kelima itu efisiensi energi, dan yang keenam, penggunaan bahan secara efisien atau menghindari pemborosan sumber daya. Nah, yang ketujuh itu biayanya efektif. Dan yang ke-8 itu keamanan, yaitu aman bagi lingkungan dan manusia, atau tidak mengandung bahan-bahan berbahaya. Nah, salah satu itu kan kayu. Nah, karakteristik dari kayu sebagai bahan ekomaterial itu sendiri, yang pertama itu ada sumber dayanya terbarukan. Nah, yang kedua itu biodegradable atau mudah diuraikan oleh alam. Yang ketiga itu ramah lingkungan. Yang keempat itu ketersediaannya melimpah. Yang kelima itu estetika. Bisa dilanjut untuk isi selanjutnya.
Ya, sebelumnya saya share screen. Perkenalkan, nama saya Fahru Rozial Anam. Dan bentar, ini nggak bisa share screen. Like. Ini ada yang bisa share screen nggak? Minta tolong banget. Bener semua nggak bisa. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, dipaparin aja sih. Iya, boleh dong. Aku bantu share Atau screen kali iya, ya, Zia. Ya, itu boleh. terima kasih, Vi. Oke. Ya, jadi saya membahas tentang perbandingan material konvensional dan ekomaterial. Nah, secara spesifik perbandingan antara material konvensional dan ekomaterial dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama, keberlanjutannya, di mana ekomaterial lebih ramah lingkungan sedangkan konvensional tidak. Yang kedua, biaya. Konvensional seringkali lebih murah, sedangkan ekomaterial lebih tinggi karena prosesnya yang lebih rumit untuk membuat bahan jadi. Yang ketiga, kinerja, di mana material konvensional seringkali memiliki kinerja yang lebih baik dalam hal kekuatan, daya tahan, dan kemampuan untuk menahan cuaca ekstrim. Sedangkan ekomaterial semakin berkembang dan banyak memiliki kinerja yang sama atau bahkan lebih baik daripada material konvensional. Kemudian, dalam industri makanan, pembungkus makanan merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk mempertahankan kesegaran dan kualitas makanan. Saat ini, penggunaan bahan eco-friendly semakin populer sebagai alternatif untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, di sini yang kami bahas adalah kayu, yang di mana kayu dijadikan sebagai bahan makanan dari karton. Bisa scroll ke bawah. Ya. Dalam perbandingan material konvensional dan kayu sebagai bahan pembungkus makanan, ada beberapa. Yang pertama, jenis makanan yang akan dikemas. Yang kedua, keamanan makanan. Yang ketiga juga ada dampak lingkungan. Nah, dampak lingkungan ini menjadi concern dari kelompok kami, yang dimana ekomaterial akan lebih ramah lingkungan terhadap lingkungan juga, dan dari material konvensional juga memiliki dampak yang lebih buruk ke depannya nantinya. Salah satu keuntungan dari karton sebagai bahan kemasan adalah kemampuannya untuk menjadi alternatif yang ramah lingkungan dibandingkan dengan plastik. Karton memiliki sifat yang lebih mudah diurai secara alami oleh lingkungan, dan ketika dibuang ke dalam lingkungan, karton akan terurai dengan lebih cepat daripada plastik. Selain itu, karton juga dapat didaur ulang, sehingga dapat mengurangi jumlah sampah dan limbah yang dihasilkan. Selanjutnya mungkin bisa diteruskan. Habis sih siapa ya? Bas. Oh, aku. Oh, sorry. Bentar. Bentar. Boleh dong. Sekarang screen lagi deh, Vi. Maaf. Oke. Sebelumnya suaraku udah kedengeran kan ya? Oke, aku dapat isu tentang proses pengolahan kayu menjadi produk karton pembungkus makanan. Ini boleh langsung di scroll ke bawah dikit aja. Itu cuman bridging ya. Jadi kriteria sama subkriteria yang menjadi pertimbangan, kebanyakan. Yang menjadi pertimbangan untuk kertas untuk produksi kotak kemasan menurut pemilik dari CV Surya Cemerlang itu yang didapat dari wawancara. Yang satu, dia perlu kuat, dia tidak mudah sobek, tidak tahan terhadap benturan, tahan panas, dan tahan terhadap sinar matahari. Dan karakteristiknya bisa lentur atau kaku, tapi bisa juga berat atau ringan. Warnanya dapat disesuaikan dengan kegiatan konsumen, dapat berupa kertas karton yang berkilau maupun tidak berkilau. Harganya yang terjangkau dan juga memiliki food grade, yang artinya kertas karton ini bebas dari bahan kimia yang akan meracuni makanan. Kemudian bisa scroll dikit. Oke, berdasarkan kriteria yang dijelaskan di atas, maka alternatif pilihan kertas itu ada 4 yang bisa digunakan sebagai kertas pembungkus makanan, karton. Jadi kertas duplex, art karton, art paper, dan HVS. Namun, jenis bahan ini berdasarkan metode analytical hierarchy process yang paling cocok untuk digunakan itu adalah kertas duplex. Hasil ini didapatkan setelah membandingkan 4 kriteria yang telah dijelaskan di atas. Berikut ini merupakan proses-proses dalam pembuatan kertas karton duplex.
Jadi yang pertama itu pembentukan pulp dari bahan dasar pembentukan kertas karton. Proses pembentukan pulp ini pada dasarnya pemisahan serat dari bahan baku dengan yang mengandung serat dengan cara mekanis, kimia ataupun gabungan antara mekanis dan kimia. Dalam proses kimia, bahan baku dimasak dalam bejana pemasok, digester, dan ditambahkan dengan bahan kimia untuk melarutkan komponen dalam bahan baku tinggi untuk mendapatkan kandungan selulosa yang tinggi. Tujuan utama pembuatan pulp ini adalah untuk memisahkan selulosa atau serat-serat dari bahan lainnya. Proses ini tuh kayu dihancurkan menjadi lumpur, kemudian ditambahkan air, kemudian ditarik sambil berjalan dalam rotary scrubber sehingga fisik serat itu rusak. Hal ini menyebabkan pulp yang dihasilkan memiliki kekuatan yang rendah atau mudah sobek. Kemudian, pulp yang mudah sobek ini menjadi bahan utama untuk pembuatan kertas duplex, yaitu pulp murni beserta dengan wastewater. Lapisan tengah terbuat dari kertas bekas seperti kardus karton, sedangkan lapisan bawah terbuat dari kertas bekas yang lebih bersih dan halus daripada lapisan tengah. Bisa scroll dikit. Nah, berikut ini merupakan alur prosesnya. Jadi pada intinya proses pembuatan kertas itu kertas duplex ya terutama itu pada paper machine meliputi 3 tahap, yaitu tahap persiapan campuran berupa stock preparation, kemudian pembentukan berupa layering dan pressing, serta pengeringan drying, serta tahap penyelesaian yaitu coating, glossing, dan cutting. Jadi tahap persiapan campuran bahan baku ini buburan kertas atau pulp tadi itu disaring menggunakan proses mesin turbo screen. Buburan yang munisi standar akan diolah mesin cylinder press yang kemudian dilakukan proses pembersihan lagi pada high density cleaner. Setelah proses penyaringan dan pembersihan dilakukan, kemudian buburan akan memasuki tahap penggilingan serat atau biasa yang disebut dengan rafinasi, di mana proses ini secara mekanik agar buburan tersebut dapat berserabut, karena produk dari hasil ini akan berpengaruh pada kualitas kertas yang dihasilkan, khususnya kualitas pada ketahanan tarik dan ketahanan sobeknya. Untuk tahapan kedua yaitu tahap pembentukan dan pengeringan lembaran kertas. Tahap pembentukan ini terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama wire part, yaitu proses penyusutan serat secara asak di atas wire menjadikan lembaran kertas menjadi basah. Proses pemisahan dari lembaran kertas basah ini dilakukan menggunakan gravitasi. Kemudian press part atau penekanan. Lembaran kertas basah ini kemudian dilanjutkan dalam proses pengeringan dengan menggunakan metode penekanan oleh 2 silinder pada mesin press part. Kemudian dilanjutkan dengan dryer atau pengeringan, melewati unit dryer sebagai proses lanjutan pengeringan dengan cara lembaran dilewatkan pada satu seri bejana silinder yang berputar, di mana di dalamnya terdapat steam sebagai pemanas. Hal ini menyebabkan kandungan air yang masih ada pada lembaran itu menguap. Kemudian yang terakhir yaitu calendering atau proses kalender. Proses kalender ini merupakan proses penekanan lembaran kertas dengan tekanan tertentu untuk memperbaiki kehalusan atau smooth pada bagian atas lapisan kertas dan menyamaratakan ketebalan kertas atau thickness. Kemudian yang terakhir adalah tahap penyelesaian. Pada tahap penyelesaian ini dilakukan penyaluran kertas yang bertujuan untuk menghasilkan CDP atau coated board duplex. Fungsi daripada proses coating adalah untuk melapisi bagian atas kertas sehingga menghasilkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan untuk bisa digunakan. Dalam hal ini merupakan kertas karton pembungkus makanan. Kemudian setelah di coating akan menuju proses yaitu gloss calendar. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengkilapkan proses lembaran kertas yang sudah melewati proses coating sehingga menentukan keseragaman ketebalan dari produk kertas yang ingin dihasilkan. Dan terakhir yaitu prosesnya adalah proses cutter. Seperti namanya, proses ini bertujuan untuk melakukan pemotongan lembaran yang telah dibuat sesuai standar yang ada. Proses cutter ini menggunakan pisau rotary knife yang berfungsi dan bertujuan untuk mempercepat proses produksi. Setelah melewati proses ini, lembaran kertas siap untuk di-packing dan didistribusikan kepada konsumen yang membutuhkan. Cukup. Bisa dilanjutkan. Selanjutnya aku ya, udah terlihat belum? Udah. Oke. Nama saya Steven Osa Kanosa. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai limbah yang dihasilkan dari pembuatan kertas pembungkus makanan. Tentu limbah-limbah ini yang banyak banget yang dihasilkan dari proses tersebut. Seperti contohnya ada serpihan bahan dari mesin pemotong atau mesin cetak yang menghasilkan limbah sisa karton, ada mesin perekat juga yang menghasilkan limbah sisa lem atau perekat, serta dari proses packaging yang berupa kardus atau kantong plastik. Namun limbah ini dapat dikurangi dari industri tersebut dengan cara melakukan pemeliharaan sistem secara berkala dan juga menggunakan teknologi yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, limbah-limbah yang sering kali ditemui adalah limbah padat dan limbah cair. Limbah padat seperti serat sisa kayu yang tidak digunakan dalam proses pembuatan karton,
seperti kayu gergaji, serpihan kayu, dan serat kayu yang lain. Akan tetapi, industri karton tersebut tidak perlu cemas karena limbah-limbah tersebut akan dimanfaatkan lagi untuk dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang bisa diolah menjadi pupuk kompos. Sedangkan untuk limbah cair yang dihasilkan selama proses industri tersebut juga dapat berupa air limbah yang mengandung bahan kimia seperti ada lignin, asam sulfat, dan deterjen. Nah, tentunya bahan-bahan tersebut akan membuat air limbah tersebut menjadi berbahaya dan dapat memerlukan perhatian khusus untuk dilakukan pengolahan. Maka dari itu, industri tersebut harus mengolah secara ekstra terhadap limbah cair agar tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Nah, masing-masing negara memiliki peraturan sendiri dalam mengatur pengolahan limbah. Oleh karena itu, industri karton harus mengolah limbah ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di daerahnya, di negaranya, agar limbah tersebut sesuai baku mutu dan tidak membahayakan kesehatan manusia dan tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Cukup, terima kasih. Ya, terima kasih atas atensi dan kontribusinya. Mohon maaf apabila kami dari kelompok 6 memiliki banyak kesalahan. Belum Jet. Oh, belum. Siapa? Kacau. Jet Kelas kacau. aja. Jet kacau. Bentar ya, share screen dulu ya. Parah. Sorry, Syah. Tak kira udah, jadi tak kira pertama, Syah. Ya, isu yang terakhir yaitu tentang perbandingan keunggulan dan kelemahan antara plastik dan karton sebagai pembungkus makanan. Nah, sebagai kemasan pangan ini, bahan plastik dan karton punya keunggulan dan kelemahannya sendiri-sendiri. Nah, kalau dari karton ini keunggulannya seperti bisa didaur ulang, terus kemudian bisa mengurangi limbah dan potensi pencemaran, terus kemudian dia juga bisa jadi bahan yang bisa digunakan untuk di-recycle, maksudnya kayak digunakan kembali, terus kemudian bahan yang ringan, dan karena itu dia juga membantu dalam pengemasan dan pemasaran. Nah, karton ini juga bisa diproduksi secara massal dan bisa didesain sekreatif mungkin dengan memperhatikan kekuatan bahannya. Disesuaikan dengan kebutuhannya untuk membungkus makanan apa. Nah, tapi di sisi lain juga karton ini memiliki kelemahan. Seperti misalnya dia bisa sekali dipakai dan langsung dibuang kan. Terus kemudian karton ini juga kalau digunakan sebagai bungkus makanan maupun minuman harus memiliki kayak lapisan plastik atau kayak aluminium foil tipis yang ada di lapisan kartonnya biar mencegah produk yang dibungkus itu rusak. Yang ini terus juga hal itu dikarenakan sifat karton yang nggak bisa kalau misalnya langsung dikenakan ke produk cair, kalau maksudnya langsung ke produknya kalau misalnya nggak ada lapisannya. Kemudian eh, kemasan berbahan plastik ini juga memiliki beberapa tantangan dalam penggunaannya, seperti halnya dengan karton. Seperti yang tidak tahan panas, kemudian juga berpotensi untuk melepaskan migran berbahaya, dan kemudian dia juga menjadi penyumbang limbah terbesar dan bisa mencemari lingkungan. Hal ini dikarenakan plastik merupakan bahan yang sudah terbiodegradasi atau sudah terurai, karena butuh waktu yang lama untuk terurai, jadinya plastik menjadi sumber untuk polusi. Tetapi plastik ini juga bisa memiliki keunggulan dari produknya sendiri-sendiri, kayak bahan yang ringan, sifatnya nggak mudah pecah, nggak kayak karton. Kemudian plastik ini juga bisa memiliki bentuk produk yang bisa diinginkan atau fleksibel untuk dibentuk. Terus dibandingkan dengan karton, plastik juga bisa digunakan untuk kemasan yang berbahan cair, maksudnya untuk produk yang berbahan cair. Jadi kemasannya nggak bakal bocor atau robek. Terus kemudian sifat itu akhirnya mempermudah dalam distribusi produk yang menjaga keamanan produknya. Makanya dari itu pembungkus makanan berbahan plastik juga masih banyak digunakan di dalam pembungkus makanan. Udah semua? Ya, terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Apabila kami dari kelompok 6 masih ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.